Perkenalkan, saya Stefanus Kristanto, saya berasal dari Rekayasa Bahan kelas B, dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bendungan RCC dan bendungan CSG. Untuk pokok bahasan pada hari ini, saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait bendungan RCC, yang kedua terkait bendungan CSG, yang ketiga adalah keuntungan dan kekurangan masing-masing bendungan, dan yang keempat adalah perbedaan antara bendungan RCC dan CSG. Bendungan RCC. Bendungan RCC atau Roller Compacted Concrete adalah bahan bendungan yang berasal dari beton yang dikompaksi dengan metode gilas, yang memiliki nilai penurunan atau SLAM kurang dari 6 mm. Bahan-bahan RCC pada umumnya sama dengan beton konvensional, tetapi desain campuran betonnya itu memiliki rasio yang sangat berbeda dari bahan-bahan ini. Latar belakang pemilihan. Bendungan RCC ini dipilih karena pembangunan bendungan beton konvensional itu memakan biaya yang sangat besar dan waktu yang sangat lama. Sehingga dipilihlah bendungan RCC karena memakan biaya yang lebih sedikit dan waktu yang lebih singkat. Untuk alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah roller atau alat penggilas, kemudian adalah peralatan batching menerus berkapasitas tinggi. Batching ini adalah tempat diproduksinya beton nanti pada lokasi bendungan. Lalu ada truk, conveyor belt, bulldozer, ekskavator, dan lain-lain. Peralatan yang diperlukan merupakan alat konstruksi yang cukup besar. Untuk material penyusun RCC, yang pertama itu adalah semen Portland asli yang lurus persyaratan ASTM C 150. Yang kedua ada agregat kasar, halus, dan filler. Yang ketiga, pasir yang didominasi bentuk kubus dan bebas dari partikel datar serta memanjang. Kenapa harus bebas dari partikel datar dan memanjang itu? Karena kekuatan untuk mengikat antar satu partikel dengan yang lain dari bentuk partikel yang datar dan memanjang itu sangat kurang bila dibandingkan dengan bentuk yang tajam-tajam atau bentuk kubus. Yang keempat, air yang tidak mengandung konstituen pelambat atau mempercepat proses hidrasi beton. Dan yang kelima, fly ash pozzolan kelas F. Di sini ada beberapa ilustrasi terkait alat-alat yang akan dibutuhkan. Yang pertama di sini ada conveyor belt, kemudian ada dump truck atau truk untuk mengangkut material. Ketiga ada bulldozer, ada ekskavator, dan ada roller compacting vehicle. Yang dimana roller compacting vehicle ini akan menggilas beton dengan vibrasi yang kemudian akan memadatkan beton itu sendiri. Kemudian kita masuk ke contoh uji material RCC. Pembuatan sampel uji material RCC. Jadi, sampel yang diuji ini berbentuk silinder dengan diameter 15 cm dan tingginya itu 30 cm. Yang dengan ketebalan 5 cm tiap lapisan, lalu dimasukkan ke dalam cetakan besi. Setelah itu, dimampatkan dengan hammer seberat 2 kg yang dijatuhkan dari ketinggian 30 cm sebanyak 50 kali untuk tiap lapisan. Nah, sistem pemadatan di atas berdasarkan buku literatur yang digunakan. Tujuannya adalah hasil kerapatan dari pemadatan di laboratorium itu dapat mewakili kerapatan hasil pemadatan di lapangan dengan roller compacting vehicle tadi. Kemudian benda uji yang digunakan adalah berbentuk silinder, karena disesuaikan dengan keperluannya untuk bendungan. Selain itu, dengan penggunaan benda uji berbentuk silinder, campuran beton dapat dengan lebih mudah untuk dimampatkan. Jumlah benda uji sebanyak 20 untuk setiap komposisi mix design. Dan dilakukan tes ketika umur benda uji mencapai 7 hari, 28 hari, 60 hari, dan 90 hari. Nah, di sini adalah flowchart untuk pengetesan material RCC-nya. Ada studi literatur compacted concrete, roller compacted concrete, kemudian ada trial mix design, lalu ada juga desain alat pemadat, ini sebelum trialnya. Kemudian setelah trial, dibuatlah pembentukan benda ujinya seperti apa. Lalu dilakukan tes kuat tekan. Apabila dia memenuhi, artinya studi literatur tentang roller compacted concrete-nya itu sudah selesai. Apabila dia tidak memenuhi, harus kembali ke flowchart awal lagi. Dan ini merupakan alat untuk pemadatannya. Ini cetakan bentuk silinder, lalu dipadatkan setelah itu. Kemudian dari hasil pengujiannya, kuat tekan benda uji beton RCC dengan komposisi perbandingan antara kerikil dan pasir 70/30, 60/40, dan 50/50 mempunyai kuat tekan rata-rata tertinggi adalah mix design dengan komposisi 60/40 dengan kuat tekan rata-rata sebesar 17,78 megapascal pada umur beton 90 hari. Kemudian
uji materialnya itu ada juga uji tes selam. Dari hasil percobaan dilakukan, ternyata didapatkan bahwa selamnya sama dengan 0. Yang dimaksud sama dengan 0 ini bukan berarti sama sekali tidak ada penurunan, tapi penurunannya itu sangat minim, di mana beton tanpa selam itu penurunannya kurang dari 6 mm. Kenapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena beton RCC itu adalah beton yang kering dan hanya membutuhkan sedikit air. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kekurangan bendungan RCC. Untuk keuntungan yang pertama, relatif lebih murah dibandingkan bendungan beton konvensional, berkisar antara 20 hingga 50% lebih murah. Yang kedua, waktu pengerjaannya relatif lebih cepat, karena kenaikannya itu bisa mencapai 10 meter per bulan atau bahkan lebih. Menurut studi literatur yang telah saya baca, ada 2 bendungan, yang pertama di Amerika Serikat, yang kedua di China. Untuk pembangunan bendungannya itu hanya butuh waktu 4-6 bulan, padahal ketinggiannya itu 40-60 meter. Dan yang ketiga, strukturnya itu sangat kuat. Nah, di sini terdapat gambar di mana bendungan beton ini sedang dibangun. Untuk kekurangannya, yang pertama, membutuhkan material khusus yang sesuai spesifikasi tinggi. Yang kedua, hanya dapat diterapkan pada beberapa kondisi dan lokasi tertentu, sehingga setiap proyek RCC harus melewati studi kelayakan yang cukup panjang sebelum dilaksanakan. Yang ketiga, pada beberapa kondisi, biaya bisa membengkak. Contohnya ketika agregat tidak tersedia di sekitar lokasi, batuan dasar untuk pondasi berkualitas buruk, dan lembah sungai yang sangat sempit, sehingga sulit bagi alat berat untuk bermanuver. Kemudian yang keempat, pelaksanaannya itu sama sekali tidak sederhana, karena diperlukan peralatan khusus seperti pompa beton, vibrator, cooling system, peralatan untuk mencampur dan mengaduk, dan perancah untuk mendapatkan bentuk sesuai dengan desain. Dan ini sangatlah kontras bila dibandingkan dengan bendungan urukan. Kemudian kita masuk ke bendungan yang kedua, yaitu bendungan CSG. CSG atau Cemented Sand and Gravel merupakan material baru untuk pekerjaan konstruksi bendungan dan diproduksi dengan material yang terdiri dari pasir dan kerikil, yang biasanya diperoleh dari lokasi konstruksi tanpa perlu penyaringan dan penyucian, lalu dicampur dengan sedikit material semen, yaitu semen, fly ash, dan lain-lain, dan air. Latar belakang pemilihan bendungan dengan bahan dasar CSG. Adopsi bahan CSG sangat mengurangi biaya dan dampak lingkungan dari konstruksi bendungan. Selain itu, CSG memiliki kandungan semen yang lebih rendah, rasio air terhadap semen yang lebih tinggi, dan ukuran agregat yang lebih besar dibandingkan dengan beton standar maupun beton RCC. Ini menghasilkan panas hidrasi yang lebih rendah, sehingga memungkinkan konstruksi yang lebih cepat. Karena keunggulan ini, CSG secara bertahap menjadi alternatif yang sangat menarik untuk beton roller compact tradisional di bidang konstruksi bendungan sebagaimana diakui penerapannya oleh banyak negara. Untuk alat yang dibutuhkan, sama saja seperti bendungan RCC, yaitu ada roller atau alat penggilas, peralatan batching berkapasitas tinggi, truk conveyor, bulldozer, eskavator, dan lain-lain. Peralatan yang digunakan itu juga merupakan peralatan konstruksi yang cukup besar. Untuk uji yang dilakukan, yaitu ada uji geser triaxial statik dan dinamik, serta uji deformasi pada CSG yang dilakukan dengan jumlah bahan tambahan penyemanan yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke keuntungan dan kekurangan bendungan CSG. Untuk keuntungan, yang pertama itu ramah lingkungan karena menggunakan material yang berasal dari lokasi bendungan, sehingga mengurangi dampak lingkungan dari pembangunan bendungan itu sendiri. Yang kedua, waktu pengerjaannya relatif cepat karena material pembentuknya itu tidak memerlukan treatment khusus sebelum digunakan. Yang ketiga, biaya yang murah karena tidak perlu mengambil material dari lokasi yang jauh. Yang keempat, panas hidrasi yang dihasilkan lebih rendah karena rendahnya kandungan semen serta tingginya kandungan air. Nomor 5, dalam pemadatan bendungan CSG tidak perlu pembagian tahap pengerjaan, sehingga sangat menyederhanakan proses konstruksi. Untuk kekurangannya, yang pertama ada kekuatan tariknya sangat rendah, sehingga ada resiko retak. Yang kedua, rawan terhadap erosi dan longsor, sehingga diperlukan peralatan khusus. Di gambar ini terdapat ilustrasi dalam bentuk 2 dimensi bagaimana bendungan ini didesain. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah bendungan CSG yang sudah jadi. Perbedaan bendungan RCC dan CSG. Bisa dilihat yang sebelah kiri adalah bendungan RCC, kemudian yang sebelah kanan adalah bendungan CSG. Untuk
Yang pertama, tekanan yang dihasilkan. Tekanan yang dihasilkan pada tubuh bendungan trapesium CSG lebih kecil bila dibandingkan dengan bendungan beton RCC maupun bendungan beton konvensional. Kenapa? Karena pada prinsipnya bendungan CSG itu dibangun lebih besar daripada bendungan RCC. Karena stabilitas dan kekuatannya bendungan CSG itu lebih kecil daripada RCC, sehingga diperlukan bentuk yang lebih besar untuk menahan tekanan-tekanan dari air maupun dari berat bendungan itu sendiri. Dengan ukuran yang lebih besar, tentunya tekanan dari air yang dihasilkan ke tubuh bendungan itu dapat disebarkan lebih merata, sehingga tekanan di tubuh bendungan CSG itu lebih kecil. Yang kedua, panas hidrasi. Panas hidrasi pada material CSG lebih rendah daripada material RCC karena semen yang digunakan lebih sedikit. Selain itu, airnya juga lebih banyak, sehingga untuk panas hidrasinya itu tidak sebesar bendungan RCC. Untuk biaya, nomor 3, biaya pembangunan bendungan CSG lebih murah karena menggunakan material berkualitas yang lebih rendah dan tidak memerlukan treatment khusus sebelum penggunaan. Di sini, material RCC itu perlu dicuci, sedangkan untuk material CSG itu tidak perlu dicuci. Kemudian kita masuk ke material yang keempat. Material RCC merupakan material pilihan, sementara persyaratan material CSG itu lebih rendah, dan cakupan pemilihan agregat untuk materialnya lebih luas. Untuk yang nomor 5, ada mutu beton. Mutu beton CSG hanya 5-8 MPa, sedangkan mutu beton RCC lebih besar, yaitu 17,5 MPa atau bahkan lebih. Seperti yang tadi diuji itu bisa sampai 17,7 sekian. Kemudian di nomor 6 ada metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaannya ini, bendungan RCC dipadatkan dengan cara digilas oleh mesin roller pada tiap lapisan yang tebalnya sekitar 30 cm. Dan penggilasan ini sangat terstruktur di mana tidak bisa asal untuk alatnya itu main maju, mundur, nggak bisa, karena ada ketentuannya masing-masing. Sedangkan pada bendungan CSG dilakukan juga pemadatan. Namun ketika pemadatan itu ditambah air serta setelah itu dilakukan pengiringan. Nomor 7, uji SLAM. Beton RCC adalah beton tanpa SLAM, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu yang penurunannya itu kurang dari 6 mm. Sedangkan untuk penurunan beton CSG lebih dari 6 mm maksud saya. Untuk nomor 8, durasi pelaksanaan. Bila dibandingkan, pembangunan bendungan RCC akan lebih cepat dari bendungan CSG, karena seluruh material yang dibutuhkan berasal dari batching plant yang terdapat di lokasi bendungan. Terlebih lagi, kecepatan pembangunan tubuh bendungan RCC dapat mencapai 10 meter dalam 1 bulan. Untuk nomor 9, penggunaan air. Beton RCC menggunakan sedikit air, sedangkan bendungan CSG menggunakan lebih banyak air pada campurannya. Water cement ratio pada material CSG adalah 1, rata-rata itu 1. Sedangkan untuk intervalnya itu antara 0,7 hingga 1,3. Sedangkan untuk bendungan RCC maksimum itu hanya 0,7. Sehingga air untuk material CSG ini lebih banyak daripada material RCC. Nomor 10, ukuran gravel. Ukuran gravel pada CSG bisa mencapai 12 cm, sedangkan untuk RCC itu maksimal hanya 7 cm. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk gravel pada material CSG ini tidak diperlukan pencucian dan tidak diperlukan adanya penyaringan. Kemudian sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih.